Ya, oke, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Y dan kali ini kita akan berada di dalam tutorial Adobe Illustrator. Nah, di sesi yang kemarin kita sudah membahas bagaimana cara kita membuat mini project, sedikit mini project, dan kita sekarang akan berusaha untuk mengekspornya menjadi sebuah file JPEG atau merupakan sebuah file gambar. Yang pertama kali harus kalian lakukan, yang harus kalian mengerti adalah dalam Illustrator kita mengenal apa yang disebut dengan artboard. Artboard atau papan seni yaitu adalah papan yang bergambar putih ini. Papan ini ya memang bergambar putih. Nah, dan ini itu bisa kalian definisikan pada saat kalian di situ membuat sebuah halaman yang baru atau membuat sebuah file yang baru, kalian bisa mendefinisikan ini putih. Nah, selain itu kalian juga bisa membuat mendefinisikan ulang papan yang putih ini dengan apa yang disebut dengan artboard tool. Artboard tool bisa diklik dengan menggunakan Shift O. Ketika kalian klik, maka kalian akan mendapatkan sebuah artboard yang seperti ini. Kalian bisa di situ menggeser-geser ini atau mungkin langsung menuliskan berapa nilainya. Ya, mungkin untuk pensil ini kita tulis adalah nilainya 300. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini artboard ini gunanya untuk apa? Ya gunanya ketika kalian di situ ingin membuat sebuah karya seni yang di situ mungkin multiple ya banyak karya seni, kalian bisa di situ hanya menyimpannya dalam satu file. Contohnya ketika kita membuat sebuah logo, kita nggak mungkin di situ membuat sebuah logo hanya berbentuk persegi panjang, hanya seperti ini saja. Tetapi kalian juga bisa membuat sebuah logo yang di situ bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Contohnya logo yang di situ bentuknya adalah bulat untuk stiker. Kan kalau stiker itu bulat terus kemudian ditulis pensil seperti ini kan yang lain kosong dan itu mungkin menjadi tidak efektif. Nah, atau mungkin ketika logo yang bisa kalian bentuk sebagai pin atau logo yang di situ kalian ambil di website dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, ketika kalian di situ bekerja dengan multiple artboard, nah kalian bisa menggunakan artboard tool seperti ini. Hanya dengan satu file dan kemudian kalian klik export, kalian akan mendapatkan 2 buah atau lebih file gambar yang di situ benar-benar terpisah. Nah, untuk menggunakan multiple, kalian bisa melihat di sini di pojok ini ketika kalian berada artboard tool, kalian bisa lihat ini adalah artboard yang satu. Kalian bisa merename-nya atau mungkin mengganti namanya. Mungkin seperti ini, kita ganti menjadi logo rectangle. Nah, setelah itu saya pengen untuk membuat sebuah logo yang di situ ini kan logo-logo yang full ya, logo yang persegi panjang seperti ini yang mungkin digunakan mungkin sebagai kop surat atau mungkin sebagai pokoknya ya seperti itu. Nah, saya ingin membuat sebuah logo yang di situ berbentuknya kotak. Dan kotaknya itu isinya adalah pensil-pensil ini, hanya pensil seperti ini dan kemudian dikasih buletan untuk mungkin stiker atau mungkin foto profil atau ya dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan rectangle ini kan untuk menggunakan foto sampul Facebook gitu ya. Tapi kalian kan kalau foto profil pastinya gunanya adalah yang kotak, yang square. Nah, kalian bisa menambahkan artboard lain dengan menggunakan ini. Ini adalah new artboard. Kita lihat, kita klik ini dan kemudian langsung nanti akan ada ukuran artboard itu seperti di copy. Nah, oke. Dan setelah itu kalian bisa mengubahnya menjadi kotak persegi seperti ini. Nah, ini ada artboard. Oke, saya akan ganti namanya menjadi logo square. Oke, kita akan menggunakan ini untuk membuat sebuah pensil lagi. Oke. Pensil kita ungroup dulu dan kemudian pensilnya kita copy. Pensil kenapa pensil yang ke select yang itu bukan ini. Nah, kita bukan yang itu, ini kita lock biar gak ke select dan kemudian kita select pensilnya, kemudian kita copy, kita paste. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan bekerja dengan satu pensil ini. Hey, kenapa?
Oke. Ya, kenapa terus-terusan ke situ? Mau ke sini. Nah, oke. Nah, kita akan bekerja dengan pensil ini. Ini pensil dan kita lihat, oke. Nah, oke, saya akan membuat logo yang di situ bentuknya kotak sehingga pensil ini nanti akan berwarna putih, bukan kotak, bulat. Kita akan membuat logo yang berupanya bulat. Kita taruh aja mungkin 180 kali 180. 180, oke. Dan kemudian kita tengahkan saja dan kita lihat ini lebih bagus kalau di situ warnanya adalah warna-warna kuning seperti ini. Dan kemudian setelah itu yang lain kita warna dengan warna putih. Nah, kita pilih yang A karena ini sudah di grup. Kemudian kita bisa mengubah warna individualnya dengan menggunakan panah yang kecil ini, panah yang putih. Kita ubah ini menjadi putih. Kita ubah ini juga menjadi putih. Dan kita ubah ini menjadi putih juga. Oke. Oke, kita ubah ini menjadi putih juga. Nah, setelah itu baru kita geserin ke sini dan sepertinya kita kurang me-arrange-nya. Kita lihat elipsnya harusnya ada di bawahnya dan nah seperti ini. Dan ini putih, ini hitam. Sepertinya ini nggak perlu hitam. Yang ini kita gambar saja, ini itu jangan hitam, tetapi kita warnai dengan warna oranye juga. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini masih berbentuk pensil. Nah, oke, sekarang kita tengahkan. Bukan yang itu. Kita tengahkan ini dengan elipsnya. Kita tengahkan ini dengan elipsnya, kita tengahkan. Oke, dan kemudian kita putar supaya terlihat lebih elegan. Nah, seperti ini. Jadi logo pensil yang berbentuk bulat. Nah, sekarang coba kita lihat ada logo pensil yang mungkin bisa kalian ubah menjadi foto sampul, yaitu ada di pensil seperti ini, dan juga ada logo yang mungkin bisa kalian ubah menjadi foto profil. Oke, kita save dulu sebelum kita ekspor. Kita save dulu. Oke, saya save di pictures dan pensil. Nah, untuk mengekspor, oke, kita save dulu. Untuk mengekspor, kalian bisa menggunakan shortcut sendiri atau mungkin kalian juga bisa menggunakan di file. Kalau saya lebih suka menggunakan file dan kemudian ada export di sini. Ada yang Alt Ctrl E dan juga ada export as. Kalau Alt Ctrl E itu kalian sudah bisa mengekspor itu langsung menjadi gambar. Sedangkan export as kalian bisa mengekspornya menjadi file AutoCAD, terus kemudian dan lain sebagainya. Ada beberapa format yang lain. Karena kita akan mengekspor sebagai sebuah gambar, ya maka kita pilih yang export for screen. Nah, kalian bisa lihat, kalian langsung melihat ada artboard di sini, 2 buah artboard. Ada logo square dan ada logo rectangle. Ketika kalian di situ bisa menyeleksi mana aja yang akan kalian ekspor. Misal aku mau yang bikin jadi foto sampul doang. Oke, klik aja di sini. Klik. Nah, klik di sini. Kalau ini bertanda centang maka dia akan diekspor. Kalau dia tidak bertanda centang maka dia tidak akan diekspor. Nah, setelah itu ada di sini itu ada export to. Ini adalah lokasi dari folder yang akan menyimpan gambarnya. Dan kemudian ini adalah formatnya. Formatnya adalah PNG. Oke, mungkin kita akan mengambil JPEG saja dan tanpa suffix. Suffix ini adalah akhiran. Jadi nama filenya nanti ditambahin dengan suffix, tapi saya nggak akan ambil suffix. Oke, dan kemudian setelah itu oke, ada format yang lain, mungkin kalian bisa ambil anti-aliasing, background color tab. Oke. Nah, oke, langsung kalian ekspor artboard. Nah, setelah itu bisa kalian lihat di sini, kalian akan mendapatkan langsung 2 buah file yang bernama logo. Nah, ini 2 buah file, logo square dan juga logo rectangle. Langsung. Itu adalah kekuatan dari Artboard Illustrator. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai sekian. Di video kali ini kalian sudah belajar bagaimana cara kita mengatur sebuah artboard
untuk di situ menggunakan multiple upload, dan kemudian kalian bisa mengekspor foto tersebut menjadi file image. Oke, kalian harus berlatih untuk menguasai keterampilan ini dan jangan pernah patah semangat ya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.